Selanjutnya tentang struktur sosial, ya setelah dibahas para tokoh-tokoh, ya ada Sujono Sukanto dan Abdul Syani tadi, kita masuk kepada kalau kita berbicara tentang struktur, ya berarti di dalamnya kita berbicara tentang vertikal dan horizontal, ya. Kalau kita berbicara tentang horizontal, ya, di mana dalam masyarakat ada kelompok-kelompok, ya, ada status kedudukan, ya, berdasarkan kepada agama, ya, yang secara horizontal, kemudian ada suku, nah, itu yang horizontal. Kemudian yang secara vertikal itu ada hubungannya dengan status seseorang dari sisi mungkin kekayaan, ya, kemudian dari sisi kekuasaan, seperti itu. Nah, yang kita bahas pertama di sini pada slide selanjutnya, dalam struktur sosial itu dikenal juga ada status yang didapatkan atau diperoleh seseorang ada 3 jenisnya, ya. Cara memperoleh status atau kedudukan yang pertama ada disebut dengan ascript status, ya. Ini adalah status atau kedudukan yang didapatkan secara langsung, ya. Secara langsung, secara otomatis tanpa usaha, begitu kita sadar sebagai individu, sebagai seseorang yang memiliki peran sosial, kita mendapatkan status tersebut. Nah, ini adalah satu bentuk script status. Nah, di sini dikatakan dapatnya secara otomatis, tanpa usaha dari individu itu sendiri, kemudian bisa jadi diperoleh sejak lahir, seperti contohnya gelar bangsawan, ya, karena orang tuanya adalah bangsawan seperti itu. Nah, ini adalah status yang diperoleh secara langsung, secara otomatis, ya, tanpa usaha, ascript status. Kemudian yang kedua, achieved status, ya. Nah, di sini dikatakan ini kalau yang tadi ascript status ini adalah satu bentuk status dalam lapisan masyarakat yang tertutup, ya. Masyarakat tertutup itu berarti kalau dia berada di lapisan atas, ya, dia tidak bisa berpindah ke bawah atau turun statusnya, dan sebaliknya kalau dia punya status di bawah, ya, statusnya rendah, dia tidak bisa naik ke status yang lebih tinggi. Itu status tertutup. Status sosial atau lapisan sosial yang sifatnya tertutup. Kalau yang lapisan sosial yang sifatnya terbuka, itu berarti siapa saja bisa naik, siapa saja bisa turun. Nah, ini status sosial terbuka yang diperoleh dengan usaha, ya, achieve status. Di sini kedudukan atau statusnya itu diperoleh dengan sengaja, ya. Jadi memang diusahakan untuk mendapatkan status tersebut. Ini ada satu contohnya, misalnya status tersebut didapatkan melalui pendidikan seperti dokter, insinyur, guru, dan lain sebagainya, ya. Jadi misalnya seperti wali kota, gubernur, itu kan satu bentuk status sosial di masyarakat, dan itu juga diusahakan, tidak begitu lahir dia sebagai gubernur gitu ya, nggak bisa seperti itu, tapi harus diusahakan. Selanjutnya ada assigned status. Ini adalah bisa dibilang kombinasi, ya, antara status yang diperoleh melalui usaha dan status yang didapatkan tanpa usaha. Dikatakan didapatkan tanpa usaha ini karena adanya pemberian dari pihak lain atau dari orang lain atau bisa jadi dari masyarakat. Ya, ini adalah status yang ketiga. Ya, salah satu bentuknya misalnya pemberian tanda jasa atas perjuangan karena orang tersebut berpengaruh atau mungkin orang tersebut telah membuat sesuatu yang bermanfaat besar bagi masyarakat atau dia berjuang untuk masyarakat, ya, sehingga dia mendapatkan status tersebut, ya. Jadi yang pertama contohnya misalnya gelar pahlawan atau siswa teladan dan lain sebagainya. Ini kan di satu sisi itu status tersebut diberikan oleh orang lain atau oleh pihak lain, ya.
Nah, tapi di sisi lain juga dia usahakan, bukan dia usahakan untuk mendapatkan status tersebut, tapi dia usahakan untuk mencapai tujuannya yang mungkin tanpa disadari itu membuat dia mendapatkan status tersebut, ya. Mungkin ada orang yang bercita-cita menjadi pahlawan, tapi kebanyakan dari mereka tujuannya bukan untuk supaya diberi gelar pahlawan dan lain sebagainya, tapi tujuannya murni karena ingin membantu, karena ingin menolong, ya, karena ingin membuat perubahan yang lebih baik untuk orang-orang lain. Nah, sehingga jatuhnya dia mendapatkan gelar pahlawan dan lain sebagainya. Ini ada status yang ketiga, ya, status yang merupakan kombinasi dari usaha dan pemberian dari pihak lain atau dari masyarakat. Ini tiga status, ya, tiga cara memperoleh status atau kedudukan dalam masyarakat, ya. Dan yang perlu diingat pada orang-orang yang memiliki status sosial ini, di dalam status sosialnya itu terdapat peran, ya. Jadi bisa dibilang kalau kita berbicara tentang misalnya tadi yang dibilang dokter, nah dokter dapat status menyandang gelar dokter, apa yang harus dia lakukan? Itu pasti ada peran yang harus dijalankan oleh seorang dokter itu seperti apa. Kemudian gubernur, ya, dia sudah memperoleh gelar atau status sebagai gubernur. Ada peran yang harus dijalankan oleh seorang gubernur. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Begitupun dengan status yang kita dapatkan yang tanpa usaha kita, ya, seperti status yang pertama tadi yang didapatkan tanpa usaha, ya, askrip status ini yang tanpa usaha, tiba-tiba kita dapatkan status pangeran, ya, atau bangsawan karena orang tua kita adalah keturunan bangsawan dan lain sebagainya. Nah, dari status tersebut pun ada sesuatu yang harus, ada peran yang harus dijalankan. Bagaimana seorang bangsawan bertindak, berperilaku di masyarakat, berperan, nah, itu juga harus dijalankan di masyarakat. Kalau sampai peran tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, tidak bisa dijalankan dengan baik, apalagi sampai disalahgunakan, nah itu bisa menyebabkan permasalahan sosial, nanti berujung kepada konflik status, ya, nanti akan berujung kepada konflik status. Ada permasalahan di sana, kemudian juga ada kontra, ya, ada kontra, ada perlawanan, ya, bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat juga. Makanya masing-masing dari kita, khususnya pada status yang terbuka, ya, kita pasti akan mengusahakan, ya, untuk mendapatkan satu status, ya, mungkin satu cita-cita menjadi guru, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi pemimpin, menjadi usahawan yang sukses seperti itu, ya. Tapi yang harus diingat adalah ketika kita sudah mendapatkan status tersebut, kita harus mempertanggungjawabkan, kita harus menjalankan peran kita dengan baik juga. Selanjutnya berbicara tentang konflik, ini ada jenis-jenis konflik, ya, yang bisa terjadi yang ada hubungannya dengan status sosial tersebut. Yang pertama adalah konflik status yang sifatnya individual. Jadi ini memang konfliknya itu terjadi pada individu itu sendiri, ya. Bisa jadi konflik ini contohnya seperti konflik batin, ya, antara seseorang yang sudah lulus SMA, jadi dia statusnya sudah lulus SMA, kemudian dia harus memilih apakah menjadi seniman, mengikuti keinginan ibunya, atau kuliah mengikuti dengan hobi atau mengikuti dari teman-temannya. Kan ada tuh orang yang masuk sekolah karena memang tujuannya jelas, ya, jadi memang dia ingin ke sekolahan ini atau kuliah ini karena kedepannya akan ini. Tapi ada juga yang karena memang belum punya pilihan dan mengikut kepada teman, ya, karena terinspirasi dengan teman. Ini adalah satu bentuk konflik
yang sifatnya individual, ya. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik tersebut? Ya pastinya kalau berhubungan dengan individual, maka individu itu sendiri yang dapat memutuskan atau dapat menyelesaikan. Adapun bantuan dari pihak lain bisa juga ya sharing dengan orang-orang yang tepat itu menjadi kuncinya ya. Nah, ini konflik yang pertama tadi yang konflik status yang sifatnya individual. Konflik lainnya misalnya seorang wanita yang kalau misalnya kita berbicara tentang kehidupan perkotaan, pastinya kan ibu, ayah itu kebanyakan ibu dan ayah mereka memiliki pekerjaan juga. Ya, biasanya ada konflik apakah ibu ini harus bekerja di kantor atau mungkin harus mengurus anak karena mungkin baru melahirkan atau anaknya masih kecil, ya atau mungkin dia tidak menemukan babysitter yang pas atau yang cocok dan lain sebagainya sehingga ini menjadi konflik individu bagi dirinya sendiri bisa juga ya sebagai statusnya yang pertama sebagai ibu rumah tangga ya yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus anaknya walaupun di sisi lain juga untuk mengurus anak bukan hanya tanggung jawab ibu ya tapi juga tanggung jawab ayah. Nah, tapi untuk status sosial di sini yang lebih berperan adalah sosok ibu sendiri. Kemudian yang kedua, konflik status antar kelompok ya. Ini adalah konflik kedudukan atau status yang terjadi dari kelompok satu dengan kelompok lainnya. Ya, di sini dikatakan satu contoh ada satu peraturan yang dikeluarkan oleh satu departemen kemudian bertentangan dengan departemen lainnya sehingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Ya, jadi ada miskomunikasi, misintegrasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Nah, konflik ini kalau kita berbicara tentang konflik bukan berarti sifatnya sudah mengarah kepada perkelahian ya. Konflik ini bisa jadi hanya pertentangan saja, kira-kira kenapa bisa sampai tidak sejalan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada konflik status antar individu ya. Tadi yang pertama adalah konflik status yang sifatnya individual, jadi untuk satu orang saja karena mungkin dua pilihan atau istilahnya galau gitu ya. Nah, yang kedua tadi konflik status antar kelompok. Kemudian yang ketiga konflik status antar individu ya, jadi ada satu orang dengan orang lainnya, jadi ini pertengkaran antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian selanjutnya pada umumnya nih manusia atau orang-orang itu menggunakan simbol ya. Nah, ini berbicara tentang status sosial konflik, ini ada satu yang unik yaitu untuk menunjukkan kedudukan seseorang itu dia biasanya menggunakan simbol. Simbolnya bukan hanya benda saja, tapi juga bisa berupa yang pertama tingkah laku, yang kedua gaya bicara, yang ketiga cara berpakaian, yang keempat cara bergaul. Banyak sekali sampai dengan ke hobi, kemudian bagaimana cara dia menghabiskan waktu luang. Ini adalah simbol status, ya. Dikatakan simbol status. Ada satu contoh, misalnya nih seorang dokter, ya. Status sosialnya adalah seorang dokter. Nah, dokter tadi kita ingatkan ini adalah status yang bisa diperoleh dengan usaha dan disengaja, ya. Dia mendapatkan gelar dokter. Nah, di sini dikatakan dokter, kalau kita berbicara dengan kata dokter, apa yang terbayang di dalam benak kalian? Ya, itulah simbol status seorang dokter. Ya, bagaimana penampilan seorang dokter? Ya, bagaimana penampilan seorang dokter? Pakai pakaian rapi dengan penampilan yang rapi, ya. Kemudian mengenakan apa? Mengenakan seperti setelan putih gitu ya, menggunakan seperti setelan jas putih, kemudian membawa stetoskop, padahal aslinya kalau kita ketemu dokter, jarang sekali dokter mengalungkan stetoskop di lehernya seperti itu.
Nah, itu adalah simbol-simbol status, salah satunya seorang dokter, ya. Kemudian ada seniman. Kalau kita berbicara seniman, ada satu bentuk topi, ya. Kalau kalian bisa atau kalian tahu, ada satu bentuk topi yang sering dipakai oleh para seniman-seniman, ya. Apakah itu pelukis atau seniman yang lainnya. Nah, itu sangat identik sekali topi untuk para seniman. Nah, itu adalah satu bentuk simbol status juga. Jadi simbol itu bukan hanya misalnya satu bentuk tertentu, ya, tapi ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak sekali bagaimana seseorang bisa melakukan simbolisasi terhadap status sosialnya, termasuk juga gaya bicara, ya. Jadi gaya bicara dari status sosial yang tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi, itu berbeda dengan gaya bicara yang status sosialnya rendah dan lain sebagainya. Walaupun kalau kita melihat dari sudut pandang secara umum seperti itu, ya. Walaupun ada sudut pandang lain, ya, ada sudut pandang lain ketika orang dengan status sosial yang mungkin tinggi, ya, statusnya tinggi, orang konglomerat dan lain sebagainya, berpenampilan sederhana, ya, penampilannya acak-acakan, pakai baju sembarangan, pakai celana pendek kemana-mana dan lain sebagainya, itu ada, ya. Jadi secara khusus, ya, pastinya dia tidak memberikan atau tidak memunculkan simbol dari status sosialnya. Tapi kalau secara umum, status sosial itu bisa disimbolkan dengan berbagai ragam cara seperti itu, ya. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto dikatakan bahwa status dan peran mempunyai arti penting dalam pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat. Status dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial. Dengan status tertentu, seseorang memiliki sekumpulan hak dan kewajiban yang mengarahkannya kepada perilaku agar sesuai dengan pola hubungan atau norma yang ditentukan dari status tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa status yang dimiliki oleh seseorang itu erat hubungannya dengan peran yang harus dia jalankan. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki status tertentu, maka secara tidak langsung dia memiliki sekumpulan hak dan kewajiban yang tentunya kalau dia mau meminta haknya, dia harus juga menjalankan kewajibannya, ya. Meminta hak berarti harus menjalankan kewajiban yang mengarahkan kepada perilaku agar sesuai dengan pola hubungan atau norma yang ditentukan dari status tersebut. Jadi secara umum di masyarakat, bagaimana norma atau peraturannya, ya, cara mainnya tuh bagaimana sih di masyarakat secara umum? Ya, ada norma atau ada aturan yang tertulis, ada aturan yang tidak tertulis. Nah, ini yang kadang suka bergeser, ya. Kadang suka bergeser, ya, suka berpindah dan berubah, tidak menjadi sebuah sesuatu yang mengejutkan, karena dalam ilmu sosial, dalam ilmu sosiologi juga tidak ada sesuatu yang dalam mempelajari ilmu masyarakat pastinya sesuatu itu pasti akan selalu berubah seiring dengan perubahan di masyarakat. Tapi yang harus diingat adalah dalam norma, ya, dalam aturan di masyarakat itu harus menjaga nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang penting yang dianggap baik di masyarakat, jangan sampai jatuhnya adalah demoralisasi, ya, yaitu penurunan nilai moral dalam masyarakat, ya. Itu sedikit. Jadi ada norma yang ditentukan dari status tersebut. Ada misalnya ke satu guru gitu, ya, atau satu guru. Ini kan satu bentuk dari status sosial. Bagaimana seorang guru harus berperilaku, ya, bagaimana seorang guru, ini kan ada istilahnya guru diguguh dan ditiru, ya.
bagaimana ucapannya, perilakunya itu menjadi contoh bagi siswa-siswanya, menjadi teladan yang baik itu seperti apa, terlepas dari bagaimanapun kepribadiannya kepribadian dia, pergaulan dia di luar sana, atau mungkin kepala daerah ya, atau mungkin gubernur dan lain sebagainya ya, bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku. Jadi berarti kebebasannya direnggut tidak direnggut ya. Kebebasannya tetap ada, tapi juga karena dia sudah mendapatkan satu status sosial ya, di dalam status sosial tersebut ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus dia jalankan. Jadi apa yang salah jika misalnya kepala daerah ya, yang mewarnai rambut dan lain sebagainya itu kan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan lain sebagainya, ya betul. Ya, tapi di sana ada sesuatu yang lain, ada norma dan aturan yang lain yang mungkin dia langgar dan lain sebagainya. Tidak patut sebagai kepala daerah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicari informasinya lagi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hubungannya antara status seseorang ya dengan peranannya di masyarakat.